Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wanzukni fahman, amin. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan surat Al-Infitor ya. Kemarin terakhir ayat 13 ya. Ayat 14 terakhir ya. Ayat 13 kemarin ya. Sekarang 14 ya. Ya, dibaca dulu. Siapa nih yang baca? Pak Basirin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Ya Baik, kita lanjutkan. Kemarin terakhir ayat 13. Innal abrara lafi naim. Sekarang ayat 14. Wa innal fujjara lafi jahim ya. Jadi kalau dilihat ayat 13 dan ayat 14 ya, itu Allah selalu menggandengkan, Allah selalu menggabungkan ya antara surga dan neraka, antara keimanan dengan kekafiran ya, antara perbuatan baik dan maksiat ya. Supaya apa? Supaya seimbang ya. Di ayat 13 Allah mengatakan innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang yang berbakti, orang yang beriman itu akan masuk surga yang penuh kenikmatan, lafi naim. Ya, di ayat 14-nya innal fujar, orang yang durhaka, lafi jahim, sungguh dia akan masukin neraka jahim ya. Nah, ini Allah menggabungkan supaya apa? Supaya berjalan seimbang. Ya kayak misalkan Allah membahas tentang surga, itu Allah sedang memotivasi kita supaya kita semangat ya, dan ada harapan untuk mendapatkan surga. Nah, ketika Allah membahas tentang neraka, Allah sedang memberi ancaman ya kepada manusia supaya takut akan siksa neraka dan
takut untuk berbuat maksiat ya. Jadi Allah menggabungkan antara surga dan neraka ya, supaya manusia punya harapan untuk mendapatkan surga dan takut atau khawatir masuk ke dalam neraka. Ya, jadi harapan dan kekhawatiran ini harus seimbang. Jangan berlebihan atau jangan malah nggak ada sama sekali. Nah, kalau misalkan berlebihan itu nanti jadi nggak seimbang, bisa kacau. Ibaratnya kayak burung kan punya sayap tuh ada dua, kalau patah sebelah kan jadi nggak seimbang ya. Nah, begitu juga ya, kalau seandainya manusia punya harapan yang terlalu dominan atau kebanyakan harapannya, nanti terlalu menggampangkan. Misalnya dinasihatin, kok kamu berbuat maksiat sih, ntar masuk neraka loh. Apa kata dia? Kan Allah Maha Pengampun, kan surga luas gitu. Ya memang benar Allah Maha Pengampun, tapi Allah juga punya ajabnya sangat pedih ya. Nah, itu orang yang kalau harapannya terlalu dominan itu khawatirnya menggampangin ya. Jadi ngegampangin masalah ya. Allah Maha Pengampun ini, ntar kita taubat minta ampun, seperti itu ya. Begitu juga kalau orang yang terlalu berlebihan dengan kekhawatiran atau ketakutan ya. Nah, itu juga nggak baik ya, karena nanti takutnya jadi putus asa ya. Misalnya, ayo udah kamu bertobat atas dosa-dosanya yang dilakukan. Apa kata dia? Udah kepalang tanggung, pasti masuk neraka, udahlah sekalian aja berbuat dosa. Nah, dia jadi putus asa karena rasa kekhawatiran atau ketakutan yang terlalu dominan ya. Nah, jadi yang seimbang antara harapan dan ketakutan itu harus seimbang ya. Allah memberikan motivasi ya, itu tujuannya agar kita semangat untuk mendapatkan surga, harapannya bisa mendapat surga. Begitu juga Allah memberikan ancaman atau peringatan agar kita ada kekhawatiran atau ketakutan untuk berbuat maksiat karena ancamannya masuk neraka. Nah, itu harus seimbang, jangan terlalu berlebihan ya. Bahkan orang-orang di dalam bisnis ya, itu menggunakan motivasi dan kekhawatiran ya. Jadi harapan dan kekhawatiran atau ketakutan ya. Ya misalnya dibuat orang takut kehabisan, takut nggak kebagian ya. Misalkan ayo stok terbatas, waktu cuma 10 menit, siapa cepat dia dapat ya, nanti kehabisan. Nah, sehingga karena dia takut kehabisan, takut nggak kebagian, misalnya harga paling murah sebekasi, stok terbatas, waktu cuma 10 menit, akhirnya apa? Dia nggak berpikir logis ya, dia main belanja borong sehingga konsumtif. Nah, karena emosionalnya, perasaannya takut nggak kebagian, takut nggak dapat, waktunya cuma sebentar. Nah, itu ya, dalam bisnis sering memainkan perasaan, harapan dan ketakutan. Takut ntar kebagian, akhirnya dia berharap bisa dapat semua, dia borong semua, padahal dia nggak butuh banget, akhirnya dikonsumtif. Nah, itu yang sering dimainkan tuh perasaannya, mak. Pebisnis tuh ya. Ayo stok terbatas, waktunya 5 menit lagi, 1 menit lagi ya. Apalagi di TikTok ya. Ya. Nah, ini Allah memberikan harapan dan ancaman ya,
biar seimbang agar kita punya harapan untuk masuk surga dan kita juga ada ketakutan takut masuk neraka gitu ya. Itu. Lalu yang kedua ya, Allah tidak menyamakan sesuatu yang berbeda ya. Jadi sesuatu yang sama itu jangan dibedakan dan yang beda jangan disamakan. Nah, Allah tidak menyamakan tuh sesuatu yang berbeda dan sesuatu yang sama juga tidak dibedakan. Misalnya surga dengan neraka sama apa beda? Orang beriman dengan orang kafir sama apa beda? Ya, orang mendapatkan kenikmatan sama orang disiksa sama apa beda? Beda. Nah, Allah itu membedakan yang sama dan tidak menyamakan yang beda ya. Nah, ini juga bantahan terhadap orang-orang Islam liberal nih, yang mengatakan bahwa semua agama sama, semua pasti akan masuk surga. Nggak benar itu. Mau dia beriman, mau dia kafir, masuk surga. Nah, padahal Allah jelas ini beda ya antara orang beriman dengan orang kafir. Orang orang yang mendapatkan nikmatan dengan orang yang mendapat siksa beda. Surga dengan neraka beda ya. Kalau dia bilang sama, emang surga punya siapa? Allah yang punya. Allah punya hak prerogatif untuk memasukkan siapa yang masuk surga dan siapa yang tidak layak masuk surga dan dia masuk neraka ya. Yang pasti ya, orang yang beriman itu akan masuk surga. Di mana? Di ayat 13, innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang yang baik berbakti, orang yang beriman pasti lafi naim, masuk surga yang penuh kenikmatan. Dan orang yang durhaka ya, yaitu orang kafir, innal fujara lafi jahim, pasti masuk neraka. Itu jadi beda. Jadi Allah tidak menyamakan yang beda dan tidak membedakan yang sama. Ini bantahan nih yang mengatakan semua agama sama, semua pasti masuk surga. Itu enggak benar ya. Nah, sekarang kita bahas innal fujara lafi jahim. Sesungguhnya orang yang pujar. Nah, pujar ini sebenarnya bisa diterjemahkan juga orang kafir. Fujaro artinya orang kafir, tapi diterjemahkan orang durhaka ya. Jadi sesungguhnya orang kafir lafi jahim ya, sungguh akan memasuki neraka jahim ya. Jahim itu bisa juga diterjemahkan neraka jahanam ya. Jadi neraka itu banyak nama-namanya ya. Termasuk neraka jahim. Ada neraka sakor, ada ya. Ini jahim itu juga sebuah nama dari neraka ya, ada beberapa nama. Nah, ini Allah menegaskan bahwa sesungguhnya orang-orang kafir ya, orang-orang yang durhaka itu pasti masuk neraka ya. Dalilnya di mana? Dalilnya di surat Al-Bayyinah ayat 6 ya. Ya, ayat 6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ya. Sesungguhnya orang-orang kafir ya, baik dari ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin dan orang-orang musyrik ya, dia akan memasuki neraka, di dalamnya kekal ya, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Siapa yang masuk neraka kekal? Mereka yang penghuni neraka tetap asli ya. Jadi ada penghuni neraka asli, ada penghuni neraka sementara. Ya ntar dijelasin ya. Nah,
Mereka yang penghuni neraka asli yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik ya, baik dari ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, itulah yang mereka penghuni asli neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya. Nah, kalau penghuni neraka yang sementara yang seperti apa? Mereka orang muslim ya, orang Islam yang mempunyai dosa, tapi dosanya ya itu tidak kafir dan tidak musyrik ya. Jadi levelnya masih di bawah kafir dan musyrik gitu ya. Sekarang coba saya tanya, ada gak orang yang berjudi ya KTP-nya Islam? Ada gak orang yang berzina KTP-nya Islam? Ada gak orang yang korupsi KTP-nya Islam? Nah, itu yang berpeluang masuk neraka. Dia agamanya Islam tapi dia berbuat dosa ya. Dia masuk neraka. Nah, tapi nanti ya dia dimatikan dulu. Setelah jadi areng tuh ya, ketika dibakar jadi areng ya, terus dimatikan, lalu Allah memberi kesempatan untuk mendapatkan syafaat ya. Nah, dari syafaat itu maka orang yang udah jadi areng itu masukin tuh ke telaga telaga apa? Kausar ya, itu nanti ini lagi tumbuh lagi seperti normal ya. Nah itu ya, itu yang masuk sementara. Tapi jangan coba-coba biarpun masuk neraka yang penting nanti masuk surga akhirnya. Jangan kata sehari di sana itu sama dengan 1000 tahun ya. Jadi enggak sebentar. Jadi kita jangan menganggap enteng ya, sehari di sana 1000 tahun ya. Nah itu yang sementara. Nah orang yang masuk surga itu nanti mengalami 3 kelompok berkelompok-kelompok lah. Kelompok yang pertama orang yang tanpa dihisap langsung masuk surga. Ini kaum nabiin, asidikin, asolihin, suhada yang masuk surga tanpa dihisap. Lalu kelompok yang kedua orang yang dihisap dia tidak diazab, langsung masuk surga ya. Jadi dia dihisap tetap, tapi dia enggak diazab karena pahalanya lebih banyak daripada dosanya ya. Kalau pahalanya seton, dosanya 500 kilo, masih banyakkan pahalanya, masuk surga ya meskipun dihisap. Ada juga orang yang dihisap dulu lalu diazab baru masuk surga, yaitu yang orang dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Jadi dia orang Islam yang dosanya lebih banyak daripada pahalanya, maka diazab dulu, dicuci kalau kata orang ya, cuci baru masuk surga. Jadi ada tingkatan ini ya, orang yang masuk surga gitu ya. Jadi innal fujjaro lafi jahim ya, sesungguhnya orang-orang yang durhaka ya, orang-orang kafir itu lafi jahim, pasti masuk neraka ya. Dalilnya ada di surat Al-Bayyinah ayat 6 ya. Ya. Ada yang mau ditanyain nggak di sini? Ya. Dan kalau orang-orang yang beriman itu pasti masuk surga. Dalilnya apa? Surat Al-Bayyinah ayat 7 ayat 8. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika khairul bariyah. Ya, jadi sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh itulah sebaik-baik manusia.
Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Balasan mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya, dan mereka kekal, ya, kekal abadi selamanya. Jadi mereka kekal tuh ya, selama-lama, abadi selama-lama, forever ya. Itu buat orang-orang yang beriman ya. Mereka nggak ada tuh orang ya boleh pakai mic nih biar kedengeran nih yang lain. Mana micnya? Nah kasih tuh. Ya ibu siapa bu? Ibu Tini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak, kalau orang yang non muslim dan dia mualaf, kan katanya dia dari nol lagi, begitu dia masuk Islam dia nol lagi. Apakah yang sebelumnya itu dia tidak dihisab? Iya. Baik. Ya. Udah itu aja bu. Ya jadi perbuatan-perbuatan dosa yang lalu itu dihapus semua ya. Tapi kebaikan-kebaikannya dia ya itu nanti dihitung ya. Jadi tidak dihilangkan. Nah, dan itulah keuntungannya orang yang mualaf ya. Ya, jadi dia masuk Islam. Nanti setelah itu baru dihitung lagi ya sampai nanti akhir hayatnya. Ya. Kebanyakan sahabat Nabi itu mualaf loh. Iya, ya termasuk Umar, Abu Bakar ya masuknya udah mualaf nggak dari lahir. Makanya kita yang kalau dari lahir harusnya lebih semangat belajarnya, jangan kalah sama yang mualaf. Ya, ada lagi? Cukup ya. Kita lanjutin ke ayat 15. Wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang kok ini ya selaunaha yaumadin ya mereka akan memasukinya di hari pembalasan ya selaunaha mereka akan memasukinya. Mereka ini siapa? Kalau dilihat sih dekatnya sama ayat 14 ya, orang-orang kafir ya. Jadi mereka ini orang kafir ya selaunaha akan memasuki neraka. Tapi kalau menurut ulama ini keduanya ayat 13 juga termasuk ya selaunaha mereka orang beriman akan memasukinya, masuki surga ya. Jadi yang dimaksud ya selaunaha mereka akan memasukinya ya di sini orang yang kafir dan orang yang beriman ya. Tadi saya Fujaro ini ada yang kelewat nih yang saya bahas nih ya. Saya ini lagi dulu ya, saya review dulu ya. Jadi yang tadi ya, yang Fujaro itu ya, itu disiksanya ya seperti orang yang beriman mendapatkan kenikmatan ya. Orang beriman mendapatkan kenikmatan di mana? Ada yang ingat gak? Di dunia, di alam barzah, dan di akhirat, di surga. Ingat gak? Ayat 13. Orang-orang yang abrar, orang yang berbakti itu akan mendapat kenikmatan di mana? Di dunia, di alam barzah, dan di akhirat. Begitu juga orang fujar ya, itu akan mendapatkan siksa. Siksa di mana? Di dunia, di alam barzah, dan di akhirat atau di neraka. Di dunia siksanya apa? Itu kegelisahan, kegundahan, kegalauan, tidak tenang ya. Orang-orang kafir tuh juga banyak yang materinya berlebih ya. Ada yang punya gedung megah, rumahnya megah, mobil mewah, uang nggak berseri ya. Secara materi mungkin dia berlebihan, tapi hatinya ya dia
tersiksa. Coba sekarang kalau orang punya rumahnya megah, mobil mewah, tapi hatinya tersiksa, kira-kira ada ketenangan nggak? Nah, ya itulah orang-orang yang durhaka itu hatinya gundah gulana, gelisah, galau, ya itu siksa batin. Jadi disiksa dengan siksaan batin. Ya, sekarang kayak orang korupsi, ya uangnya banyak, triliunan. Apakah di hatinya tenang? Takut ketahuan, takut ketangkep, takut ntar ada yang mengetahui, ya kan? Nah itu jadi ada kekhawatiran, hatinya nggak tenang, ya. Nah itu yang dinamakan siksa batin, ya. Lalu yang kedua siksa alam barzah, ya. Kalau tadi siksa dunia ini ada di surat Ghafir nih, ya. Jadi surat Ghafir ayat 124, ya, bahwa dalilnya bahwa nanti di dunia itu akan disiksa seperti apa? Seperti Fir'aun, ya. Ayat 124 surat Toha surat 20, ya. Iya. Surat Toha ayat 124. Ya. Wa man a'rada an dzikri, ya. Dan barang siapa berpaling dari mengingatku, fa innalahu, maka sungguhnya baginya ma'isatan donka, ya. Maka dia akan dibuat sempit hidupnya, ya. Wa tasuruhu yaumal qiyamati a'ma, maka dia akan dihimpun di hari kiamat dalam keadaan buta. Yang dimaksud ma'isatan donka, yaitu sempit, maksudnya hatinya itu enggak tenang, gelisah, gundah. Nah itu orang yang berpaling dari peringatanku, ya. Jadi ma'isatan donka itu dibuat penghidupannya sempit, hatinya enggak tenang, gelisah, gundah gulana, ya. Nah itu. Jadi kehidupan dunia itu dia juga udah nggak tenang bagi orang-orang kafir, ya. Itu siksa batin. Lalu di alam barzah, ya. Nah di alam barzah, ya itu juga dia akan disiksa. Ada orang yang nggak percaya bahwa di alam kubur itu tidak ada siksa, bahkan sampai ditulis bukunya itu sampai bestseller loh, sampai dicetak berpuluh-puluh kali bahwa di alam barzah tidak ada siksa, ya. Yang nulis orang teknik nuklir. Dia nggak ngerti tentang alam barzah, dia tapi bestseller, ya. Padahal dalilnya ada, ya, di Al-Quran, ada hadisnya, ada ijma ulama. Nah, dalilnya di Al-Quran surat Ghafir ayat 45, ya, ayat 45 ayat 46. Surat Ghafir surat 40, ya. Ayat 45 46. Udah ketemu? Wa waqahullahu sayiati makaru, ya. Maka Allah memelihara kejahatan tipu daya mereka, wa haqqabi ali fir'aun, ya. Mereka dengan keluarganya Fir'aun su'ul ajab, dengan ajab yang amat buruk, ya. Anar yu'raduna 'alaiha, ya. Mereka dikelilingi api atasnya, guduan asian, ya, di pagi dan petang. Nah ini jadi Fir'aun, ya, itu di alam kubur, ya, itu dia meskipun gak dikubur, ya, tapi ini dia udah disiksa nih Fir'aun, ya. Disiksa, dikelilingi oleh apa? Api pagi dan petang, ya. Meskipun dia dimumi, ya, tapi ini dikatakan bahwa an-naru yu'raduna, ya. Mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Jadi dia udah melihat neraka dan
api itu di waktu pagi dan petang ya, pada terjadinya hari kiamat. Ya, jadi ini nyata, bahkan di hadis ya itu dari Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan bahwa orang kafir ya itu nanti ketika meninggal dia ditanya sama malaikat Munkar Nakir 3 pertanyaan. Ketika dia nggak bisa menjawab, maka itu ada suara ya memerintahkan kasih pakaian dari neraka. Bayangin pakaian neraka itu dari api ya. Lalu buka pintu neraka, maka itu keluar tuh hawa panas dan bau ya. Neraka kan ada bau nanas segala macam, itu hawa panas dan bau. Itu di alam barzah tuh. Lalu sempitkan kuburannya, jadi dipres tuh sampai tulangnya remuk ya. Nanti ada malaikat ya atau makhluk Allah ya, yang tidak melihat ya, buta dan tidak mendengar, tuli, dan dia bawa palu besi. Palu besi itu kalau buat mukul gunung ya, itu gunungnya bisa hancur berkeping-keping. Nah palu itu untuk memukul orang kafir. Itu hadis Rasulullah mutawatir. Mutawatir itu di atas sahih ya. Jadi ini mutawatir hadisnya, bahwa di alam kubur itu orang-orang kafir nanti ya itu akan dikasih pakaian neraka, dibukakan pintu neraka sehingga hawa panasnya masuk ya, dan itu bau busuk ya, dan itu nanti disempitkan kuburannya sampai tulangnya remuk, lalu dipukul pakai palu sampai hancur. Ya, kalau udah hancur dikembalikan lagi, hancur dikembalikan lagi. Jadi nyawanya dikembalikan, dibalikin lagi, kembalikan ya. Masya Allah. Jadi itu nyata bahwa alam kubur itu, siksa kubur itu ada, dalilnya jelas ya di surat Al-Ghafir ayat 45-46 dan di hadis Rasulullah ya. Itu yang di alam barzah, nggak ada apa-apanya itu dibanding nanti di akhirat, lebih keras lagi siksanya Allah ya. Bahkan panasnya di sana tuh 70 kali lebih panas daripada di bumi. Sekarang panas di bumi paling tinggi berapa ya? 1000 derajat ada. Lebih kayak itu kan, itu yang gunung yang Merapi itu yang asapnya aja 600 derajat ya, sampai Mbah Marijan meninggal ya. Nah di sana 70 kalinya panasnya. Jadi lebih dahsyat lagi disiksa di neraka ya. Nah, jadi siksa neraka orang-orang yang kafir itu bukan hanya siksa di akhirat aja, di dunia dia disiksa secara batin, di alam barzah disiksa, di kubur, di akhirat juga disiksa ya. Makanya jangan ini nih, jangan buang-buang waktu ya, gunakan untuk taat kepada Allah. Luar biasa itu siksanya ya. Nah, baru sekarang kita masukin ke ayat 15 tadi, yaslaunaha yaumadin, mereka memasukinya. Tadi bisa orang kafir, bisa orang beriman ya. Orang-orang kafir ya, mereka akan memasukinya dia ke neraka, orang-orang beriman akan masuk ke surga. Yaumaddin, pada hari pembalasan ya. Nah, di sini hari pembalasan disebut juga hari kiamat ya. Nah, berarti kalau seandainya hari pembalasan itu hari kiamat, apakah di dunia tidak ada pembalasan? Hah? Ada lah. Jadi orang-orang kafir pembalasan kalau di dunia ya itu belum sempurna ya. Makanya di hari kiamat itulah pembalasan yang sempurna. Jadi hari pembalasan ya di sana itu benar-benar full atau sempurna. Kalau di dunia kan masih enggak seimbang ya. Kayak misalkan orang jahat itu baiknya dia kan
di penjara kayak orang korupsi, sebaiknya itu kan dihukum di penjara atau disiksa ya. Tapi ada gak orang yang jahat, orang yang korupsi hidupnya nyaman? Banyak. Ya, dia udah berbuat jahat, merugikan rakyat, masyarakat, tapi hidupnya nyaman. Ada ya? Ada. Nah, itu kan berarti hukumannya belum sempurna. Nah, nanti di hari kiamat lah ya, yaumaddin. Waktunya habis ya? Iya. 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 Nanti di hari kiamat itulah hari pembalasan yang sempurna ya. Jadi benar-benar itu orang yang kafir ya itu akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Begitu juga orang yang beriman itu akan dibalas sesuai dengan perbuatannya ya. Aduh ya, bentar. Ustaz, Ya. karena itu kalau ada azab kubur, apakah itu bisa mengurangi azab di akhirat? Kalau Kan ada azab kubur dan di alam barzah itu nanti kan ada azab. ya. Waktunya itu kan lebih lama kali Iya. sesuai dengan waktu yang dia Iya. alami. Apakah itu bisa mengurangi azab akhirat? Ya, jadi pertanyaannya, azab kubur bisakah mengurangi azab akhirat? Nah, jadi alam barzah adalah pembatas. Barzah itu artinya batas antara dunia dan akhirat ya. Jadi alam barzah ini orang udah merasakan akhirat. Kalau dia banyak pahalanya merasakan surga, kalau dia banyak dosa merasakan neraka ya. Tapi dia masih di barzah, jadi masih bisa mendapatkan pahala dari apa? Dari amalan dia. Misalnya dia mewakafkan tanah ya, dan tanah itu dibangun masjid ya, dan masjid itu setiap hari digunakan untuk sholat, untuk ngaji, untuk taklim. Nah, selama orang itu masjid itu digunakan untuk sholat, ngaji, taklim ya, itu jumlah orangnya banyak ya, dihitung itu pahala masuk ke dia. Tapi ajabnya itu enggak itu atas dosanya, tapi nanti lama-lama dari pahala yang dia dapat itu bisa mengurangi dosanya. Nanti kalau misalkan dosanya 1 ton, pahalanya baru 500 kilo ya. Nah, ini dari doanya anak yang soleh, dari sedekahnya dia ke masjid. Nah, itu rupanya nambah terus sampai hari kiamat, ternyata pahalanya jadi 1100. Berarti kan surplus 100 tuh. Nah, ketika dia udah melebihi pahalanya dia daripada dosanya ya, maka dia masuk surga. Kalau ajab sih nggak ngaruhin. Yang ngaruhin justru pahalanya dia di dunia. Makanya di dunia inilah kesempatan kita ya buat ibaratnya tabungan untuk di akhirat ya. Jadi berilah sedekah yang terbaik kalau perlu, supaya supaya nanti bisa melindungi kita ya, menolong kita dan menemani kita di akhirat. Jangan beri yang jelek ya, ngasih pakaian yang udah bekas baru dikasih, yang kita sendiri udah nggak mau, jangan kasih yang baru ya. Makanan juga gitu, jangan makanan udah keras udah membasi baru dikasih, jangan, kasih yang baik ya. Karena ketika kita sedekah itu tangan Allah langsung yang menerimanya, dan itu nanti akan Allah hitung sebagai pahala. Kalau kita beri yang buruk kan malu kita memberi kepada Allah ya. Kita memberi orang yang terhormat aja, tamu terhormat, malu kalau nyediain yang jelek ya. Nah, itulah yang nanti akan menolong kita di hari kiamat ya. Sedekah kita, anak soleh yang mendoakan kita, lalu apalagi ilmu yang bermanfaat ya.
ketika kita ngajarin cucu kita, anak kita ternyata dipakai terus tuh. Nah, itu terus jadi pahala itu buat kita. Ya. Jadi bukan siksanya mengurangi, itu pahalanya yang nanti mengurangi ajab di akhirat. Syukur-syukur jadi surplus. Gitu, Pak. Ya. Ada lagi yang mau nanya? Boleh? Mic-nya kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udahnya Ustaz, misalnya punya anak atau cucu misalnya ini, kalau baru umur 5 tahun atau 6 tahun, kan belum akil balik. Nah, anak itu sudah mulai tidak meninggalkan sholat 5 waktu, dan dia juga sudah hafal juz 30 yang saya maksud amalnya itu untuk dia nanti apa untuk kedua orang tuanya. Terima kasih. Ya. Jadi anak kalau berbuat baik, ya, misalnya anak ini rajin sholat, itu bukan dia saja yang dapat pahala, orang tuanya juga dapat pahala. Ya. Makanya kan kita dianjurkan untuk mengajarkan anak sholat gitu. Bahkan kalau umur 10 tahun boleh pakai lidi disabut, supaya apa? Supaya dia sholat. Nanti baliknya ke kita juga orang tua. Ya, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh anak itu kembali ke kita. Ya, anak misalnya sedekah, sholat, itu nanti kita juga dapat pahala dari anak itu. Ya. Jadi anak nggak usah mengatasnamakan orang tua atau anak malah kalau mengatasnamakan orang tua itu lebih baik, ya, itu pahalanya juga dapat double. Ketika kita mengatasnamakan nih, saya niatkan saya sedekah buat orang tua saya Fulan bin Fulan, itu dapat pahala orang tua, kita yang menyedekahkan untuk orang tua juga dapat pahala dari sedekah itu, double gitu. Begitu juga anak tanpa ngomong pun orang tua dapat pahala. Ya, ketika anak rajin sholat menjadi anak soleh, itu kan sholat kan doa, itu pahalanya masuk ke orang tua juga. Ya, makanya itulah ganjaran bagi orang tua yang punya anak yang soleh. Ya, makanya jangan bosan-bosan untuk mendidik anak menjadi anak yang soleh. Ya, boleh. Biasanya kalau kita sudah punya cucu itu kan lebih sayang ke cucu tuh. Iya. Apakah ibadahnya cucu juga akan mengalir ke neneknya atau ke kakeknya? Iya. Eyangnya. Iya. Ya, itu mungkin sampai keturunan berapa begitu. Iya, iya, iya. Iya. Ya, jadi kasih sayang kakek nenek terhadap cucu juga jangan hanya ngasih materi aja. Ya, kita ngajarin cucu itu juga satu bentuk kasih sayang. Ayo belajar baca doa gitu. Ajarin tuh doa-doa, ya. Nanti kita bilangin sama cucu, "Cu, jangan lupa doain kakek ya." Baca doa buat kakek, buat orang tua, Robi Firli walidayhim kama rabbayani shogiro, sebutin nama kakek. Nah, itu juga kan pahala. Nggak mesti harus udah meninggal baru didoain, masih hidup pun kita boleh didoain. Makanya kita selalu katakan sama anak-anak, "Nak, doain ya ibu bapak," gitu. Begitu juga sama cucu, ya, doain kakek ya biar sehat, biar kakek diampunin dosanya, biar masuk surga. Nah, itu boleh, ya. Ya, nanti ketika udah meninggal pun cucu inget terus tuh, didoain terus. Nah, itu akan mengalir terus. Ya. Ya. Iya, ya. Jadi nggak salah kalau kita minta doa sama anak. Ayo nak, doain ibu, ya. Doain biar masuk surga. Jangan udah meninggal baru doain, masih hidup pun boleh didoakan, ya. Ada lagi? Udah cukup nih?
Ya, baik kita hotmil Quran ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna wa zukna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.